Oke, sekali lagi saya harap teman-teman bisa on cam. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita sudah masuk ke minggu kedua ya di karir ini. Dan di minggu kedua itu ada web season 1. Nah, kalau di karir ini kan memang tidak banyak teori teman-teman ya. Teori teman-teman sudah mendapatkan banyak di mata kuliah sebelumnya seperti metode penelitian, itu juga mungkin dalam bahasa dan sebagainya. Jadi lebih ke praktek ya. Sekarang kan ada mata kuliah praktek. Nah, salah satunya adalah karya. Saya izin dulu teman-teman di sini semua, mungkin saya panggilnya teman-teman ya, biar supaya lebih akrab. Meskipun dari segi usia mungkin ataupun pengalaman ada yang lebih senior dari saya, tapi saya samakan, saya bilangnya teman-teman. Izinkan untuk memperkenalkan diri, saya Budi Nugraha. Alhamdulillah sampai saat ini dipercaya sebagai tutor ya, tutor di mata kuliah Karyo. Dan alhamdulillah saya dipercaya Karyo itu dari semenjak Karyo ada sekitar berapa semester ya? Sekitar 6 semester mungkin ya, 3 tahun yang lalu Karyo muncul. Saya langsung dipercaya sebagai tutor di mata kuliah Karyo. Kita kan bekerja sama, saya sebut kerja sama supaya kita bisa simbiosis mutualisme ya. Saya membantu teman-teman, teman-teman juga nanti mendapatkan hak dan kewajiban. Haknya adalah pembimbingan, karena ini karya ilmiah. Kewajibannya teman-teman mengerjakan tugas artikel ilmiah. Saya bantu sampai akhir, karena memang karya ini adalah salah satu mata kuliah wajib ya, untuk bisa persyaratan sebagai kelulusan. Jadi kalau mata kuliah karyanya tidak lulus, otomatis teman-teman harus mengulang di semester depan. Jadi maksimalkan selama kurang lebih 2 bulan, 8 minggu ya, kita bekerja sama untuk membuat sebuah artikel ilmiah. Meskipun memang kalau sebut ideal, kurang ideal ya. Karena kalau artikel itu minimal 1 semester. Kami dosen juga ketika penelitian ya minimal skemanya 1 semester atau 1 tahun. Tapi karena ini tahap pembelajaran, jadi diberikan waktu selama 2 bulan. Makanya nanti metode penelitiannya juga disesuaikan ya dengan waktu yang ada. Oke. Saya akan memberikan semua pengalaman lah ya, pengalaman ataupun ilmu dan tips semua yang lainnya dalam membuat artikel. Mungkin di tataran teknis teman-teman di sini lebih paham ya, karena berkecimpung langsung di dunia teknisnya di lapangan. Ada yang kerja di sektor publik, otomatis yang mengetahui tentang pelayanan publik, kinerja ASN, kebijakan publik dan sebagainya. Ada yang kerja di swasta juga, tidak beda jauh ya. Pasti secara teknis lebih pengalaman lah daripada saya. Saya kan lebih ke tataran teori, akademis dan sebagainya. Nah, nanti kita kerjasama nih, saya melengkapi teman-teman punya bahan di tataran teknis lapangan. Saya membantu pada tataran penulisan ya. Ada sistematik, nanti ada substansi yang harus dilengkapi dan sebagainya. Oke. Biar lebih akrab, mungkin sebelum ke materi kita perkenalan ya. Boleh? Siapa dulu yang memperkenalkan diri? Cukup nama, asal dan kegiatan ya, silakan. Karena nanti nyambung dengan lokus teman-teman. Misalkan di sini ada yang kerja di sektor publik, nanti disesuaikan itunya penelitiannya di kantornya. Kalau di swasta nanti kita sesuaikan nih metodenya. Berarti kan kalau di swasta karena tidak berkecimpung langsung di dunia publik, ada kesulitan akses lapangan misalkan. Nah, kita metodenya disesuaikan. Oke, yang pertama karena di sini berurutan ya, Ibu Maya, silakan Ibu Maya memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Maya Nafika Sari, biasa dipanggil Maya. Terus kalau kerja ini, apa namanya, bantu orang. Oke, berarti belum ini ya, ke sektor publik ya? Oke. Judulnya kalau nggak salah Mbak Maya sudah fix ya, tinggal mencari referensi ya kemarin ya. Oke, nanti kita diskusi lebih jauh ya, Mbak Maya ya. Baik, Pak. Lanjut ke Ibu atau Mbak ya, mungkin ini lebih ini Bu Nabila, Mbak Nabila.
Maaf Kak, ke mute. Oh, coba di-unmute lagi. Ya, maaf saya ulangi ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nabila Ardianti, biasa dipanggil Nabila. Suaranya kecil ya? Coba. Saya bekerja di home produksi ayam keprabon. Oke, lanjut Bu. Ini siapa Pak? Nanti ini ya, kalau audiens sudah aman nanti bisa dinilai dilanjut lagi. Oke, next deh. Ke Pamitahul Arja, ada? Oh, Ibu, sorry. Karena di off cam jadi nggak tahu nih. Kalau Miftahul biasanya kan ke laki-laki ya Indonesia ya. Oke, maaf ya. Boleh Ibu atau Mbak Arja saya sebutnya ya. Saya bekerja sebagai babysitter di rumah Oh, atau saya. Oke, berarti ini ya. Nanti kita sesuaikan metode penelitiannya karena belum langsung bersimbung ke dunia pekerjaan di publik, di pemerintahan, nanti kita sesuaikan ya. Oke, makasih Mbak Arja. Lanjut ke Pak Duhri Sasongko atau Mas Duhri Sasongko, silakan. Ya, warahmatullahi Bapak Budi Nugraha dan teman-teman, selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Joko dan saya bekerja di salah satu pemerintah di Jakarta Barat. Oke, Jakarta Barat ya, pemerintah ya. Kalau nggak salah, Mbak Duhri ini belum judul ya, belum menyatakan judul ya. Ya, tadi baru barusan yang saya hubungi Pak tentang judul artikelnya. Tapi sih kata Bapak bisa gitu. Oh iya, yang tadi ya, sorry ya. Oke, nanti di ini ya, tinggal diskusi lagi kendala-kendalanya ataupun lanjutannya. Makasih Pak Duhri. Lanjut Bu Putri Rahmadani. Oh, ini pasti perempuan ya? Iya Pak. Silakan Bu Putri. Perkenalkan. Malam. Halo. Perkenalkan ya? Perkenalkan, nama saya Putri. Saya dari UPBJJ Bandung. Saya bekerja sebagai pegawai swasta di warehouse Strawberry Accessories. Oh, aksesoris, bagian aksesoris berarti. Iya, betul. Oke, sip. Nanti judulnya kemarin sudah fix ya? Sudah aman ya? Iya, sudah Pak. Makasih Mbak Putri. Lanjut ke Mbak atau Ibu Ni Angelani. Silakan Bu Angel. Ya. Saya bekerja di kantor kelurahan Sempa. Swasta ya? Kurang jelas. Oke. Judulnya udah aman ya, Bu Angel ya, Bulani, saya punya Bulani ya. Belum Pak. Belum. Oke, nanti kalau kendala boleh bertanya di sini ya. Dan mungkin nanti ada gambaran contoh dari yang lain. Oke, lanjut dulu ke Bu Riris. Silakan Bu Riris. Bu Riris Dwi Lestari, masih standby? Oke, kalau enggak langsung aja ke, oh udah ada Bu Riris. Mohon maaf Pak, ininya. Kedengeran nggak ya? Oke, boleh Bu Riris. Saya maaf ya, yang saya emitin dulu yang lain ya. Silakan Bu Riris. Bu Riris. Sudah terdengar Pak ini. Udah aman. Kedengaran. Ya, perkenalkan, nama saya Riri, saya biasa dipanggil Riris. Keseharian saya bekerja freelance make up.
Oke. Ini kalau dari aksen dialognya dari daerah Jawa Barat Jawa Barat, Jawa Tengah atau Jawa Timur ya? Jawa Timur, Pak. Jawa Timur. Dari mana? Dari Kediri. Oh, di sip. Nanti Iya. judulnya kalau nggak salah Barit itu nggak udah aman ya? Udah ada ya? Oke. Lanjut terakhir selanjutnya yang lain, Ibu Pipit Puspita Dewi. Silakan Ibu Pipit. Perkenalkan, nama saya Pipit Puspita Dewi. Saat ini saya bekerja sebagai admin kantor di Oh, admin kantor. kantor swasta, iya. Oke, swasta berarti ya? Iya, Oke, swasta. teman-teman, nanti kita berarti banyak sektor kan, ada yang memang sudah di publik, di sektor publik itu nggak masalah karena memang setiap hari bekerja di sana ya. Secara empiris keadaan permasalahan bisa ketahuan. Jadi bagi teman-teman yang belum bekerja di publik, berarti kan perlu gambaran lebih rinci lagi. Dan mungkin aksesnya tidak segampang yang bekerja di publik. Nanti metodenya juga akan berbeda. Oke, terima kasih atas kenalannya. Kita bekerja sama teman-teman ya, sekitar 2 bulan dimaksimalkan. Nah, yang saya harap jangan SKS teman-teman ya. Sistem sebulan sistem kebut sebulan, apalagi sistem kebut seminggu ya. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang gaib. Jadi kalau dari minggu pertama itu nggak ada, tiba-tiba di akhir-akhir itu muncul tuh, ya. Kita kan ada 4 tugas. Nah, kadang-kadang tugasnya itu mepet di akhir. Tapi pengen lulus, jadi kan bingung ke pembimbing ya. Satu sisi juga kita pengen lulus semua karena sudah ada effort, tapi satu sisi kan kita juga memprioritaskan teman-teman yang ikut dari awal bimbingannya. Jadi kalau bisa teman-teman standby saja dari awal, ikut prosesnya, ikut alurnya. Yang penting mengikuti saja, nyicil ya, gak usah kebut-kebut, tapi ikutin aja dari awal dari minggu pertama sampai nanti minggu ke-8. Nah, itu aman insya Allah secara nilai dan pun kelulusan aman. Tapi dibanding sekarang ngilang, tiba-tiba sangkuriang muncul di akhir-akhir, nah itu kan bikin bingung kita nih, galau. Nggak dilulusin juga kasihan, tapi dilulusin juga kan prosesnya belum dilaluin. Beda sama teman-teman yang ikut dari awal. Oke, saya bikin share screen dulu. Saya ingin memperlihatkan gambaran skema alur selama kita mengerjakan karir ini, ya. Oke. Sudah terlihat, teman-teman, di layarnya? Belum? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah ada? Sudah, oke. Ya. Ini Sudah, skemanya. Jadi ada 14 kegiatan belajar kalau di e-learning ya. Jadi 14, tapi kalau kita hitung waktunya itu sekitar 2 bulan atau 8 minggu. Nah, kegiatan belajar pertama itu kemarin pendahuluan. Teman-teman mengenal tentang apa itu karil, bagaimana membuat karil secara tekstual ya, ada panduannya di kegiatan belajar 1. Silahkan dipelajari. Nanti kalau bingung, boleh dikonsultasikan. Karena di kegiatan belajar 1 itu asinkronis. Teman-teman belajar sendiri ya. Apa yang disebut dengan karil, bagaimana membuat sebuah artikel sampai menemukan judul dan sebagainya. Sekali lagi silakan dibaca-baca, kalau kurang paham boleh ditanyakan. Nah, di minggu kedua itu sudah masuk ke sesi kegiatan belajar 2 dan kegiatan belajar 3 ya. Di kegiatan belajar 2 itu ada tutorial webinar seperti ini. Ini adalah sinkronis, kita langsung interaksi ya, diskusi. Dan juga di minggu ini ada tugas 1 teman-teman. Ada yang sudah tahu tugas 1 itu apa? Ada yang sudah buka-buka mungkin? Ada yang tahu nggak? Sudah, Pak. Tugas 1 pengusulan judul ya, Pak. Oke, apa? Tugas 1 membuat apa? Membuat judul ya. Judul. Dan kalau nggak salah, Referensi dari buku dan ya referensi ya teman-teman ya. Ya. Betul. Ya, Pak. Oke. Jadi teman-teman yang sudah judulnya ada, itu tinggal nanti cari referensinya. Makanya kemarin sudah ada beberapa yang saya sarankan, misalkan kalau e-government, electronic government atau SCBE ya, sistem pelayanan berbasis elektronik, itu bisa ngambil ke artikel saya, Google saya, karena memang fokus saya penelitiannya fokus e-government tentang sistem pelayanan, pokoknya berbau teknologi pemerintahan lah. Kalau teman-teman yang lain, berarti silahkan teman-teman cari Google Scholar ya, sesuai dengan judulnya masing-masing. Bagaimana caranya? Jika teman-teman sudah pernah dan kesulitan, nanti kita kasih tips ya, biar cepat memilah atau mendapatkan artikel yang sesuai. Jadi di tugas
satu adalah membuat judul dan referensinya, rangkuman referensinya. Dan juga tutorial webinar ini. Nah, biasanya satu tugas itu dibuka 2 minggu teman-teman ya, sama-sama dengan mata kuliah lain. Jadi setiap tugas diberikan waktu 2 minggu. Berarti kan sampai minggu depan untuk tugas 1. Sekali lagi tugas 1 adalah membuat judul dan referensinya. Rangkuman lah. Jadi teman-teman nanti mengambil referensi, misalkan abstraknya aja dikutip ataupun dirangkum ya. Nah, itu di minggu kedua. Di minggu depan, ini gambaran saja, tapi yang penting minggu ini fokus ke sini ya teman-teman ya, ke sesi 2. Di minggu depan itu masuk ke minggu ketiga. Nanti ada tutorial, tuton, tapi bukan webinar ya, sinkronis lagi, yaitu teman-teman belajar mandiri. Tugasnya sudah masuk tugas 2 di minggu ketiga. Nah, kalau nggak salah tugas 2 itu adalah membuat kerangka ya, kutipan langsung dan tidak langsung kalau nggak salah. Ya, membedakan kutipan langsung dan tidak langsung. Itu tugas 2. Nah, di minggu keempat nanti masuk ke tutorial webinar. Tutorial webinar seperti ini lagi, jadi selang seminggu ya. Dan tugas 3. Nah, tugas 3 sudah membuat kerangka artikel. Meskipun kemarin sudah ada yang membuat kerangka, nggak apa-apa. Karena memang goalnya kan membuat artikel ya. Jadi bisa dicicil dari sekarang. Sekali lagi, di sesi 4, di minggu 4 itu ada tutorial webinar 2. Seperti ini, yang kedua kalinya, web. Dan ada tugas 3. Tugas 3, kalau nggak salah adalah membedakan antara kutipan langsung dan tidak langsung. Lebih detailnya kita nanti jelaskan di tutorial webinar kedua. Di minggu kelima itu masuk ke tugas selanjutan. Nah, kerangka yang sudah ada nanti di sini kerangkanya. Kerangka itu kan misalkan judul, kerangka abstrak, baru abstrak aja belum diisi abstraknya. Abstrak, terus pendahuluan. Kalau di UT nggak ada tinjauan pustaka ya. Setelah pendahuluan langsung ke metode, pembahasan, kesimpulan itu kerangka. Di tugas 3, di tugas 4-nya diisi item-itemnya, pendahuluannya diisi apa saja. Terus juga metodenya apa, ditulis, diisi, sampai pembahasan ya. Meskipun kalau belum matang nggak apa-apa, nanti ada di tugas 4. Di minggu ke-6 itu ada tutorial webinar yang ketiga ya. Nah, ini nanti kita langsung mereview beberapa artikel. Misalnya teman-teman di sini ada yang mau duluan di reviewnya. Jadi kita lihat, cek, kita koreksi bareng-bareng, nanti biar teman-teman yang lain melihat bisa mengkoreksi ataupun sama kesalahannya dari teman yang di review, nanti tinggal diperbaiki masing-masing. Nah, ada tugas 4 juga di sesi 6. Tugas 4 itu sudah 90% jadi artikel. Ya. Secara sistematika, dari mulai abstrak sampai ke referensi, ini sudah lengkap ininya, isinya. Masuk ke sesi 7 atau minggu ke-7, itu ada tugas 4 lanjutan. Ini sudah masuk ke cek plagiasi ya, jadi sudah utuh, sudah saya nyatakan karyanya oke, tinggal dicek plagiasi. Plagiasinya kalau tidak berubah itu maksimal di 30%. Jadi kalau teman-teman di sini belum mencapai 30% itu wajib revisi ya. Cek plagiasinya langsung ada di sistem. Nanti ketika sesi 7 mengupload tugas 4, teman-teman langsung mendapatkan hasil plagiasinya. Diberikan kesempatan 3 kali untuk mengecek ulang. Apabila misalkan nih Mbak Pipit atau Bu Nabila misalkan pertama yang vitamit ya, dicek itu 70%. Nah, itu dikembalikan lagi, direvisi, boleh diupload ulang lagi. Yang kedua masih 40%. Nah, ini belum bisa dinilai nih. Dikembalikan lagi, nanti kesempatan terakhir mengupload harus 30%. Ya, kalau sudah 70% bisa dinilai. Kalau belum itu nggak bisa nilai. Kalau sudah bisa dinilai otomatis tidak bisa lulus ya. Nanti gambarannya lebih detail kita bahas di sesinya. Nah, yang kedua ada webinar juga. Kalau di sini webinar sama tentang webinarnya tentang review jurnal ataupun kita evaluasi selama sekitar 2 bulan ke belakang apa yang sudah dikerjakan atau kendalanya apa saja. Di sesi 8 itu lebih ke penyelesaian akhir ya. Di sini ada cek plagiasi, ada ini teman-teman apa? Ingat bikin surat pernyataan bebas plagiasi. Oke. Kurang lebih seperti ini selama kita karyo selama 2 bulan dari sesi pertama sesi 8 dari kegiatan belajar 1 sampai kegiatan belajar 14. Sampai sini dulu. Silakan ada yang tanyakan teman-teman.
untuk alurnya. Digambar ya, jadi ada twebnya 4 kali. Tweb 1 selang seminggu, jadi minggu depan itu nggak ada tweb. Minggu depannya lagi ada tweb 2. Minggu depannya nggak ada, minggu depannya ada tweb 3. Dari tweb 3 ke 4 itu biasanya langsung. Tidak ada libur seminggu, tapi langsung. Kalau nggak salah. Ada 4 tweb dan ada 4 tugas. Ya. Tugas pertama adalah kerangka judul dan rangkuman referensi. Yang tugas 2 adalah pembedaan kutipan langsung dan tidak langsung. Tugas 3 sudah mengisi kerangka artikel. Tugas 4 sudah artikel secara penuh. Tugas 3, 4 itu ada tugas lanjutan ya. Tugas 3 lanjutan, tugas 4 lanjutan. Jangan lupa ada cek plagiasi di akhir. Berapa toleransinya plagiasi tadi maksimal? 30%. Nanti juga ada hasil AI ya. Nah, secara aturan di UT memang belum ada per hari ini untuk maksimal AI, itu dikembalikan ke kebijakan masing-masing dosen. Saya kasih toleransi ya maksimal 40-50 lah ya. Jangan sampai lebih dari 90% dari AI-nya ya. Karena nanti ketika dicek plagiasi, kita pakainya dari BLT kalau kemarin. Dulu pernah Turnitin pertama kali. Nah, dari karya kedua itu ke sini langsung ke dribblety. Dribblety juga ada AI-nya. Jadi kelihatan ini. Jadi silakan teman-teman pakai AI, tapi jangan sampai sebagai tonggak utama ya. Jadi kalau saya ibaratkan di pesawat itu kita sebagai pilotnya, AI sebagai co-pilot ya. Co-pilot itu hanya memberikan arahan informasi, yang memutuskan itu kan pilotnya. Jadi yang sampai teman-teman kebalik, teman-teman yang memberikan informasi ke AI yang memutuskannya pure murni dari AI-nya itu dihindari ya. Itu mengurangi daya kritis teman-teman, jadi mengikis critical thinking teman-teman. Oke, sekali lagi sampai sini yang tanyakan silahkan minum ya. Kegambar nggak selama 2 bulan ini atau bingung? Boleh, kalau bingung ditanyakan boleh. Izin Pak, saya masih bingung. Oke, bingung. Saya ulang ya. Jadi kita ada 8 minggu. Ya, kalau di e-learning kan ada 14 kegiatan belajar. Tapi kan itu kalau di waktu kan ada 8 minggu. Selama 8 minggu ini, kita goalnya adalah membuat sebuah artikel ilmiah. Teman-teman nanti bisa cari contoh artikel ilmiah. Ya. Nah, dalam 8 minggu itu goalnya membuat artikel ilmiah. Meskipun ada tahapannya. Ada 4 kali web, Zoom seperti ini 4 kali ya. Ada 4 tugas. Boleh tulis, ada 4 tugas. Tugas pertama, nah minggu ini sudah masuk tugas pertama nih. Tugas pertama adalah menetapkan judul. Setelah itu, menetapkan judul dan mencari referensi. Tugas pertama. Jadi fokus minggu ini teman-teman, judulnya kan sekitar 90% sudah fix ya, sudah saya ACC ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal cari referensi. Nanti di sini saya akan demonstrasikan cara mencari referensi. Oke. Itu tugas pertama. Tugas itu diberikan waktu 2 minggu. Tapi kalau karya itu biasanya sampai akhir pun tugas 1 dibuka. Tapi jangan sampai teman-teman mepet akhir-akhir. Pokoknya skemanya ikutin saya aja. Targetnya minggu ini, maksimal minggu depan teman-teman tugas 1 sudah beres ya. Saya ulangi, tugas 1 adalah judul dan rangkuman referensi. Caranya gimana nanti saya demonstrasikan. Itu dulu fokus dulu sampai sana. Untuk tugas 2 mencari kutipan langsung dan tidak langsung nanti kita bahas lagi. Tugas 3 rangka dari artikel kita bahas lagi, dan tugas 4 nanti sudah jadi artikel secara utuh. Nah, sekarang kita fokus dulu ke tugas 1. Oke. Pertama judul ya. Di sini judul sudah ACC saya semua. Banyak bilang udah masalah ya. Sudah semua ya. Oke, jadi udah fix nih, judulnya udah ada. Teman-teman tinggal sekarang mencari referensi. Boleh disimak di Hayati supaya bisa di ya. Boleh dilihat, terus juga di ditelaah biar nanti teman-teman tinggal praktekkan di rumah masing-masing. Kelihatan visualnya?
Belum. Belum? Oh, sudah. Sudah? Oke. Baik, gini ya. Nih, saya nanti akan kasih template seperti ini. Nah, ini ya. Sudah terlihat? Atau gini dulu deh. Jadi teman-teman nanti buka Word, kosong aja ya. Nah, kosong seperti ini. Di Word ini teman-teman tuliskan judulnya. Oke. Saya ke siapa ya? Siapa yang mau coba simulasi nih? Judulnya siapa yang mau coba? Silahkan. Siapa? Punya saya masih belum muncul, Pak. Oh, itu dulu. Oke. Maaf, yang lain boleh di mute. Oke. Belum muncul, Siapa Pak. yang belum muncul? Belum. Cek lagi ya. Bentar. Oke. Sekarang muncul? Muncul ya? Sudah? Sudah muncul? Oke. Sekarang siapa yang mencoba mengungkapkan judulnya? Nanti kita simulasi mencari referensi. Siapa ya? Judul siapa? Silakan. Sekarang. Judulku. Boleh Mbak Pipit ya? Oh ya, sebentar, Pak. Oke. Visualnya aman ya teman-teman ya? Nilainya sudah terlihat masing-masing ya? Itu, Pak. Apa? Analisis. Halo? Siapa Mbak Pipit? Oh ya, analisis tingkat kepuasan masyarakat Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan terhadap pelayanan perizinan. ya perizinan Ya. di kantor Kecamatan Serengat Kabupaten Blitar. Kantor Kecamatan Serengat Kabupaten Blitar. Senar. Serengat. Serengat. Serengat itu. Iya, Serengat Kabupaten Blitar. Blitar. Oke, bentar ya, ini keyboardnya sedikit error. Ya. Kita perbaiki dulu. Nah, teman-teman, boleh di-mute dulu Mbak Pipit atau yang lain? Gimana? Boleh di-mute dulu. Oh iya ya. Nah, jadi gini teman-teman, karena kita 2 bulan waktunya, jadi dihindari atau disarankan tidak menggunakan metode kuantitatif ya. Selagi saya ulang, karena kita hanya 2 bulan di sini membuat artikelnya, itu nggak cukup untuk membuat atau menggunakan metode kuantitatif. Jadi kalau metode kuantitatif tidak digunakan, berarti kita menggunakan apa metodenya? Ada yang tahu? Kualitatif. Pak. Oh, iya, betul, kualitatif ya. Jadi kita menggunakan kualitatif. Nah, ciri dari kuantitatif itu biasanya ada redaksi terhadap. Makanya kemarin beberapa mahasiswa, teman-teman mahasiswa sini yang mengajukan judul terhadap sama saya dikoreksi karena kalau terhadap ini harusnya pengaruh di sini, bukan analisis. Nah, kalau seperti ini udah masuk ke kuantitatif. Kalau kuantitatif itu berarti menggunakan angka atau tidak menggunakan angka, teman-teman? Kuantitatif menggunakan angka. Ya, betul. Kalau menggunakan angka, berarti menggunakan SPSS ya. Nah, Ya. untuk hasil dari datanya, kita menyebarkan angket atau kuesioner. Nah, itu gak cukup untuk waktu 2 bulan, takutnya keteteran. Makanya itu kita sarankan menggunakan kualitatif. Nah, caranya gimana? Berarti kan ini nggak boleh ya, pengaruhnya dihilangkan, karena kalau sudah seperti ini berarti sudah kuantitatif nih.
Ini asosiatif, hubungan, mencari hubungan. Nah, terhadapnya dihilangkan. Kita ubah yang tadinya judulnya metode kuantitatif, kita ubah ke kualitatif. Oke. Jadi analisis tingkat kepuasan masyarakat dalam, misal boleh, dalam pelayanan perizinan di kantor Kecamatan Serenga, Kabupaten Blitar. Nah, seperti ini boleh, teman-teman. Ini sudah berbentuk kualitatif. Nah, tidak ada terhadap, tidak ada pengaruh. Kalau tadi kan sudah kuantitatif. Nah, ini yang standarnya. Tapi kalau judulnya mau lebih packaging apa ya, menarik, itu boleh. Yang penting kan ada variabelnya, ada kepuasan masyarakat. Kepuasan itu terhadap apa? Terhadap pelayanan perizinan. Begitu. Mbak Pipit paham? Sampai sini dulu. Mbak Pipit atau yang lainnya paham ya? Sampai sini ya. Jadi hindari judul yang ada kata terhadap dan pengaruh. Nah, nanti kalau teman-teman yang masih bingung, nanti boleh bimbingan ya, ataupun chat saya untuk menentukan judul. Misalkan ini udah fix nih untuk Mbak Pipit. Ini udah jadi judul. Nah, setelah judul, berarti di sini nanti teman-teman tulis referensi. Ya. Nah, cara cari referensi bagaimana? Tolong disimak, saya akan mempraktekkan cara mencari referensi. Teman-teman copy dulu ininya, judul teman-teman di sini. Ctrl C ya. Nah, setelah itu teman-teman pergi kemana teman-teman? Ada yang tahu nggak? Cari referensi di mana? Di Google Scholar, Pak. Nah, Scholar, Pak. betul. Google Scholar seperti ini ya. Google Scholar atau bahasa Indonesia Google Cendekiawan. Ketik Google Scholar, di enter, klik yang paling atas, Google Scholar. Yang ini ya, klik di atas. Nah, setelah ini kan tempat pencarian nih, pencarian judul artikel. Teman-teman copy judul artikel yang tadi. Nah, ini kan judul artikel Mbak Pipit ya. Tinggal klik pencarian ataupun enter. Nah, ini langsung muncul judul-judul yang sama dengan judulnya Mbak Pipit. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya sudah menggunakan alat nih Google Scholar-nya. Jadi di sini sudah ada NA-nya. Ya. Bentar. Oh. Bilang apa? Masih. Oh, enggak. Oke, maaf, mana ada iklan dulu ya. Oke, jadi sampai sini ya. Nah, kalau di sini berarti yang A itu jurnalnya biasa. Misalnya ranking biasa lah ya. Bukan jurnal yang bagus atau skala internasional. Karena di sininya masih NA. Nah, cara ini bagaimana nanti saya kasih ininya tutorialnya kalau yang mau ya. Tapi untuk di sini boleh seperti ini aja. Nah, setelah ini teman-teman mana yang sekiranya hampir mirip dengan judul teman-teman. Tadi kan tentang tingkat kepuasan perizinan. Analisis pelayanan pengurusan administrasi kartu keluarga atau KK di kantor desa Nakli Kecamatan Serengan Kabupaten. Nah, ini logosnya sama ya. Mbak Pipit atau yang lainnya, kira-kira ini sesuai nggak? Atau bisa diambil nggak sebagai referensi? Mohon dibantu jawab. Bisa. Kira bisa nggak? Bisa ya, karena ada pelayanan, ada perizinan. Meskipun tadi kan perizinannya global, tapi kalau yang ini lebih ke KK, boleh. Iya. Tinggal di klik kanan. Nah, di klik kanan. Nah, nanti kan sudah muncul ke sini. Oh, ternyata ini bukan jurnal. Ini bentuknya adalah tesis ya. Nah, ini tesis. Nah, itu nggak boleh diambil kalau tesis. Tidak boleh diambil sebagai referensi berbentuk tesis. Bentuknya buku atau jurnal. Jurnal itu artikel seperti ini. Berarti kita cari lagi ini close. Nah, yang kedua nih. Yang kedua tentang analisis kualitas pelayanan publik.
komunitas kinerja nih. Ini nggak sesuai ya, ini terlalu luas. Kalau tadi kan Mbak Pipit ini fokusnya ke pelayanan aja. Pelayanan terhadap perizinan. Nah, pelayanan dalam kepuasan dalam pelayanan perizinan. So, ini ada profesionalitas, kinerja, nah ini sudah beda lagi. Kita cari yang bawah. Analisis kepuasan masyarakat pada kantor pelayanan perizinan. Nah, yang ini sesuai nggak, teman-teman? Kira-kira. Boleh jawab? Sesuai. Sesuai. Ini klik kanan lagi. Open Iya. link, new tab. Nah, kalau ini, masih tesis lagi. Ini masih tesis ya. Ini tesis lagi nih. Oh enggak, ini jurnal teman-teman. Karena di sini nggak ada tulisan tesis. Ini jurnal nih. Ini jurnal, tinggal di ini aja, diklik PDF-nya. Nah, ini kan jurnal nih. Nah, kalau jurnal itu ada ISS-nya, ISSN, dan ada DOI-nya. Itu ciri-ciri jurnal. Kalau tesis nggak ada. Nah, sudah seperti ini, teman-teman tinggal simpen di download, klik tanda panah ini. Nah, teman-teman misalkan di sini ya, misalnya saya di sini, teman-teman bikin folder misalkan di sininya Karel. Nah, di dalam Karel bikin folder lagi misalkan, biar nggak tersiap referensi. Nah, klik dua kali. Nah, di dalam referensi ini teman-teman tinggal set si artikelnya. Di set, nah otomatis kan tersimpan kan di komputer teman-teman kan. Nah, sudah aman. Nah, selain disimpan, teman-teman rangkum artikelnya. Kalau merangkum misalkan susah, teman-teman kira-kira nih ingin tahu isi dari artikel ini, teman-teman tinggal baca apanya saja. Males nih baca semuanya, tapi pengen tahu isi intinya, berarti tinggal baca apanya? Kalian tahu nggak? Baca abstrak, Pak. Ya, betul, abstraknya. Dibaca abstraknya. Ini bahasa Inggris ya, nanti yang translate. Itu kita bisa tahu, karena abstrak itu sudah memuat inti dari artikelnya. Di abstrak ada tujuan penelitian, ada metode yang dipakai, ada hasil. Teman-teman tinggal cari hasilnya. Ini misalnya hasilnya nih. Hasilnya di copy, pindahkan ke yang tadi. Nah, yang ini. Misalkan versi nomor 1. Paste. Nah, ini kan rangkuman dari referensi yang pertama. Setelah itu belum beres, teman-teman. Jangan lupa, teman-teman harus cantumkan data pustakanya. Caranya, ini kan tadi yang Mbak Pipit yang ini ya. Yang ambil ya. Nah, ini klik cite ini. Klik cite, pilih yang apa. Tinggal di copy, klik kanan, copy. Sekali lagi, untuk pengutipan atau data pustaka, tinggal klik cite ini. Artikel yang teman-teman tadi ambil. Pilih yang apa. Dikopikan, pindahkan ke sini. Di enter aja. Nah, ini sudah data pustakanya. Ini adalah rangkumannya. Sorry. Nah, ini rangkuman isi dari artikel. Ini data pustakanya. Lanjut lagi yang kedua, nomor 2. Nomor 2 seperti tadi. Cari lagi. Misalkan yang ini nih, masuk ya, misalkan ya. Sorry, yang ini aja nih yang gampang. Ke kanan lagi. Oke. Setelah ini, coba yang masih ingat. Oh, ini bukan, karena ini pendahuluan berarti bukan jurnal ya. Cari lagi. Oke, boleh satu orang deh, atau siapa yang bisa jawab ya. Misalkan ini saya mengambil tentang pelayanan publik pembuatan surat. Tadi gerakannya gimana setelah mengambil ini? Ada yang tahu nggak? Klik apa? Halo? Yang tahu teman-teman? Ya, kurang keras, sorry. Di klik kanan. Oke, klik kanan, terus? Oke, bikin ini ya. Klik kanan. Setelah klik kanan, klik apa? Cari apa? Ada yang tahu nggak? Setelah klik kanan ini sudah muncul di websitenya.
Kita yang mana? Sisi mana? Ada yang Yang bisa jawab? Yang mana? Yang ini ya. Cari file PDF-nya. Ya. Nah, yang ini. Download PDF. Kalau nggak ada tulisan, ada biasanya di sini ada tulisan PDF. Nah, ini. Ini gimana teman-teman? Di paste. Ekstraknya di Klik. download Kita tadi ini. Nah, ini. Di paste. Terus jangan lupa apa? folder. Rangkum. Ya, folder sudah folder. Nanti teman-teman ingat hasilnya diambil. Kita copy hasilnya, di atas ini ya. Kemudian copy hasil, Abstrak. oke, masukkan ke sini. Nah, ini. Ini sudah selesai belum? Belum ya. Jangan lupa kita harus mencantumkan daftar pustaka. Nah, tadi kan yang ini ya. Coba ada yang bisa jawab nggak? Untuk memunculkan daftar pustaka, klik yang mana? Save, cite, Ke select, site, artikel. terus Nah, betul, apa? cite, Cite ambil Nah. yang API. Apa? C, terus apa? Di copy lagi, klik kanan, copy atau Ctrl C, masukkan Iya. ke sini. Nah, sudah ya. Itu bentuknya. Mau ditabelkan juga boleh, bebas lah. Yang penting ada rangkuman, ada daftar pustaka. Berapa? Nah, minimal kalau untuk tugas artikel sampai akhir, saya ulang. Kalau untuk artikel utuh sampai akhir itu di aturannya kan 15, minimal 15 ya. Lebih baik 20. 15 itu komposisinya 30% buku, 70% jurnal. Kalau buku juga sama banyak, kalau buku e-book banyak. Nanti kalau teman-teman yang butuh e-book nanti saya kasih ya. Nah, jadi kalau yang tugas apa ya? Tugas satu ini ya cukuplah 10 lah, gak usah semuanya. Meskipun nanti ketika dia artikel idenya harus minimal 15. Tapi kalau di tugas satu ya minimal 10 untuk rangkumannya. Gampang kan? Tinggal 10 kali seperti itu tadi. Ini aja udah 2 nih, sekitar cuma berapa menit tadi? Sekitar 10 menit ya, udah dapat 2. Berarti kan kalau 10 menit 2, 10 ya sekitar 50 menit lah ya. Sejam udah beres nih ngerjain tugas satu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan? Silahkan. Berarti Kalau nggak paham, lebih misalnya bertanya ya. Karena biasanya kalau mahasiswa paham, pas ditanya minggu depannya udah hilang lagi. Jadi udah assalamualaikum, langsung waalaikumsalam keluar lagi ya. Nah, jadi kalau diberikan kesempatan untuk bertanya, boleh. Karena ini juga bentuk kelasnya sedikit, lebih intens. Teman-teman gak usah malu kalau kurang paham, mau diulang, saya ulang. Atau kurang pahamnya di sebelah mana, nanti kita tinggal jelaskan lagi. Silahkan, di sini ya. Ada yang tanyakan nggak? Pak, saya mau tanya. Bu Puspita ya? Siapa? Bu Putri? Putri, Pak. Oke, boleh Bu Putri dulu. Kurang keras Bu Putri, boleh lebih kencang lagi. Berarti kalau misalnya ambil referensinya tidak boleh dari skripsi atau tesis, Pak? Ya, betul. Aturan membuat artikel itu tidak boleh mencari dari skripsi atau tesis. Ya, jadi semua artikel dimanapun, di universitas manapun, mau di Unpad, di UI, itu kalau kita bikin artikel, referensinya tidak boleh skripsi atau tesis. Kalau teman-teman bikin skripsi, itu boleh. Teman-teman bikin skripsi nih, penelitian terdahulunya, skripsi lagi itu boleh. Atau teman-teman bikin tesis S2, penelitian terdahulunya, itu boleh dari tesis lagi. Tapi kalau di artikel nggak boleh. Hanya boleh buku ataupun artikel lagi. Gitu ya, Mbak Putri ya. Iya, baik, Pak. Oke, yang lain silakan. Silakan. Pak, untuk yang NA tadi itu apa ya? Yang di Google Google tadi, Scholar. Oke, saya jelasin ya. Saya jelasin untuk NA. Jadi gini teman-teman, di artikel itu, saya jelasin dulu ya. Di jurnal itu ada kelas-kelasnya, ada ranking-rankingnya. Ya, boleh tulis ya, Saya tidak memunculkan presentasi ataupun PowerPoint. Jurnal terbagi dua secara skalanya. Pertama ada jurnal nasional, yang kedua ada jurnal internasional. Saya ulang, skala jurnal itu ada dua. Ada jurnal nasional, otomatis berarti nasional ya, lingkupnya hanya Indonesia.
ada yang jurnal internasional. Sekarang jurnal nasional. Jurnal nasional itu ada perankingan, ada akreditasi lah kalau di perguruan tinggi. Nah, jurnal nasional itu yang meranking itu adalah namanya SINTA. Itu dari Kemendikbud langsung, dari Kemendikbud ya sekarang ya. Itu namanya SINTA. Nah, ada yang jurnalnya terindeks SINTA, ada yang belum. Berarti lebih baik yang terindeks SINTA atau yang belum, teman-teman? Yang sudah terindeks SINTA. Betul. Yang SINTA. Lebih baik yang terindeks SINTA. Ya, sampai saya muncul ini contoh-contohnya ya. Nah, berarti teman-teman kalau bisa carinya yang terindeks SINTA. SINTA rankingannya ada 6. SINTA 1 sampai SINTA 6. Saya boleh tanya ya, kira-kira yang lebih bagus itu SINTA 1 atau SINTA 6? Ayo. SINTA 6. Nah, yang bagus itu bukan SINTA 6, tapi SINTA 1. Ya. Jadi yang paling bagus SINTA 1, ranking 2, paling bagus SINTA 2. Otomatis yang mudah ditemukan SINTA 1 atau SINTA 6? SINTA 6. Ya, SINTA 6 banyak. Kalau SINTA 6, 5, 4 itu banyak. Tapi kalau sudah SINTA 3, 2, 1 itu agak sulit. Karena SINTA 1, 2 itu biasanya sudah internasional ya. Nah, itu untuk SINTA-nya. Saya ulang lagi, kalau di SINTA itu ada SINTA 1 sampai 6. Paling bagus SINTA 1, paling rendah SINTA 6. Cara lihatnya di mana, Pak? Nah, misalkan nih, saya klik ini. Nanti kan ketika teman-teman klik artikel, itu masuk ke sini kan. Ini namanya web jurnal. Jadi jurnal itu kumpulan artikel ya. Misalkan buku itu kan kumpulan dari lembaran. Buku itu kumpulan dari bab. Nah, kalau jurnal itu berarti kumpulan dari artikel. Nah, biasanya di sini suka ada logo SINTA-nya. Kalau sudah terindeks SINTA. Kalau nggak ada, itu berarti buat terindeks. Itu yang paling gampang membedakan. Meskipun nanti ada cara lain, tapi saya kasih yang paling gampang lah. Sekali lagi, kalau yang tidak ada logo SINTA, tidak ada sertifikat SINTA, berarti ini belum terindeks SINTA. Nah, teman-teman kalau bisa ini hindari yang seperti ini. Ya, cari lagi. Kita cari misalkan yang ini. Oke, ini kita abaikan dulu NA ya, abaikan yang NA ya. Nah, ini udah masuk ke jurnal lagi. Kita cari sini ada SINTA nggak? Oh, nggak ada, berarti bukan. Nah, ini. Teman-teman terlihat ada nama SINTA-nya di sini? Tulisan SINTA? Ya, terlihat, Pak. Ya, terlihat, Ada. Pak. Ada, Pak. SINTA 3. Ada SINTA 3. Berarti ini ada jurnalnya sudah terindeks SINTA 3. Ini boleh diambil referensinya. Ini tinggal klik PDF-nya. Nah, itu SINTA 3. Nah, berarti kan ini SINTA 3 bagus ya. Bagus ranking 3. Itu SINTA. Nah, itu jurnal nasional. Paham ya? Sampai sini tentang jurnal nasional. Paham? Jadi teman-teman cari yang berSINTA. Semakin SINTA-nya kecil, semakin digitnya 1, 2, 3 semakin bagus. Tapi kalau untuk hari ini bolehlah saya membolehkan teman-teman SINTA 6 juga nggak apa-apa. Yang penting SINTA aja. Jangan santi ya, SINTA. Oke, itu jurnal nasional. Kalau jurnal internasional itu yang namanya terindeks Scopus. Sorry, kalau di SINTA itu bukan terindeks ya, tapi terakreditasi. Kalau di nasional itu namanya terakreditasi SINTA 3. Nah, kalau internasional itu namanya Scopus. Scopus itu ada yang ada 3, ada 4, tapi yang kita ambil 3 lah. Scopus itu ada 3. Scopus 1, Scopus 2, Scopus 3. Sama. Semakin kecil itu semakin bagus. Berarti yang bagus sih Scopus 1 atau Scopus 2? 1. 1. Nah, tandanya adalah Q. Kalau Scopus Q. Q1, Q2, Q3. Nah, kalau teman-teman kan belum ada ya, karena teman-teman belum ada ininya. Nih, ada aplikasi seperti ini. Ya, kalau teman-teman ini nggak ada nama NA-nya. NA nggak apa. Berarti kalau NA ini tidak terindeks Scopus. NA, nah ini tidak terindeks Scopus. Apakah SINTA ya? Bisa jadi. Tapi harus lihat tadi diklik kanan, dilihat jurnalnya. Oh, ini belum nih. Saya coba lihat ya. Oh, ini sudah ada nih. Nah, ada yang seperti ini.
tadi ya ada Sinta 3, ada langsung tulisan. Ada juga yang bentuk seperti ini. Kita klik aja ininya, akreditasinya. Nggak bisa diklik ya. Enggak. Nah, kalau di sini biasanya di bawah ada nih. Nah, ini Sinta nih. Nah, ini Sinta berapa teman-teman? Sinta 3 ya? Sinta 3. Nah, ini berarti sudah 3. Gitu. Nah, itu kan banyak sih ternyata ya. Oke. Jadi kalau teman-teman pengen banyak, itu jangan terlalu kayak tadi kan ini lengkap ya. Coba saya tadi. Mana ya? Judulnya kan lengkap yang Mbak Pipit itu ya. Ini kan. Nah, kalau lengkap seperti ini, itu munculnya sedikit teman-teman di Google Scholar-nya. Karena ruang lingkupnya kecil, sudah ada lokusnya. Nah, ini kan saya klik ya. Ini yang Mbak Pipitnya, tadi lengkap. Ini cuma sampai 4 nih, 4 slide ini. Kelihatan ya? Tapi kalau kita lebih luas lagi, kita hapus aja ininya, kantornya, perizinan Blitar. Dihapus seperti ini. Nah, ini lebih luas. Tadi kan ada 4 slide, ini sampai 10, sampai banyak sekali. Nggak apa-apa, nggak usah yang mirip tempatnya di sana, nggak usah. Yang penting ini aja yang sama. Ada tingkat kepuasan, ada perizinan. Tempatnya beda pun nggak apa-apa. Nah, tadi kembali ke Q dan sebagainya. Nah, ini enak, ini tandanya tidak terindeks fokus. Tapi sekali lagi harus menggunakan ini. Nanti kalau teman-teman yang mau menggunakan dengan Japri, nanti saya pandu untuk installnya. Tapi kalaupun tidak menggunakan nggak apa-apa. Tadi caranya teman-teman tinggal klik, dilihat sertifikasinya. Nah, rata-rata kalau yang bahasa Indonesia itu pasti enak semua, karena kan belum internasional. Tapi kalau kita ubah ya, kita coba ubah judulnya ke bahasa Inggris. Masih terlihat kan ininya teman-teman? Masih. Oke. Nih, kita ubah judulnya, kita ubah judulnya ke bahasa Inggris. Kan ke bahasa Indonesia kan memang tidak terindeks internasional ya. Scopus kan internasional. Terus nanti tadi enak semua. Kita ubah, kita translate. Kan tadi ya yang Mbak Bibit contohkan, terus kita translate ini. Nah, ini kita copy nih, copy. Nah, jangan sampai Blitarnya lah. Blitarnya nanti kita hapus. Kita copy sini. Kita hapus biar lebih luas Blitarnya. Enter. Nah, kalau ini saya jamin ini pasti ada tanda Q-nya. Karena sudah terindeks Scopus internasional. Oke, masih belum. Kita cek yang ini. Yang Scopus ya. Atau mungkin ini deh. Perluas lagi judulnya. Nah, ini. Ini ada tanda Q. Terlihat nggak teman-teman? Ini Q berapa? Q1. Berarti ini sudah terindeks Scopus 1, sudah baik. Bahasa Inggris. Iya. Ini juga Q5. Q1. Nah, ini ada 2B-nya, itu beda lagi ya. Itu ada tanda or, itu nantilah bisa dijelasin. Nah, ini Q1 kan berarti Scopus. Paling bagus itu Q1. Nah, ini karena bahasa Inggris tadi. Tapi kalau kita bahasa Indonesia ya enak semua. Pas saya mengambil ini nggak apa-apa, ngambil aja. Yang diklik, nanti tinggal translate aja. Translate, karena ini teksnya kan bahasa Inggris total ya. Tinggal translate, ambil hasilnya atau apa yang teman-teman butuhkan hasilnya. Cuman kalau Scopus nanti ada cara lagi, beda lagi caranya untuk mendownload. Karena kalau Scopus itu biasanya per bayar. Tapi saya punya saya yang gratis, tapi kalau teman-teman yang mau bisa atau mau tahu, boleh. Kalau sekarang kan panjang waktunya ya. Belum nanti diskusi atau pertanyaan yang lain. Tapi kalau mau ngambil yang bahasa Inggris juga boleh, nggak apa-apa. Lebih bagus. Nanti kita kalau ada kesempatan, diperbolehkan kita publish ya. Hasil teman-teman nulis kita publish misalnya di Sinta 4, 5 cukup lah. Atau 5, 6 cukup. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang tanyakan lagi? Silahkan, teman-teman. Tugas 1 ya, fokus ke tugas 1 dulu. Pak, maaf kalau itu kan menggunakan laptop ya Pak ya. Kalau Ya. dengan HP prosesnya sama nggak Pak pencariannya?
Sama aja sih sebenarnya, cuma kan kalau HP kan tergantung penyimpanan ya, nyimpannya di mana kan itu beda-beda ya menunya ya. Nah itu mungkin kembali lagi ke penggunanya. Sekiranya bisa PDF kan kadang-kadang juga HP ada yang nggak support PDF ya. Ya. Berarti kan HP-nya harus support PDF. Terus juga penyimpanannya yang harus rapi, kalau itu kan rapi ya. Kita bisa bikin folder sendiri dan sebagainya. Itu sih. Ada lagi teman yang lain? Bapak maaf, berarti kalau misalnya membuat abstrak itu di terakhir Pak, sesudah artikelnya jadi apa bagaimana? Oke, saya tanya deh sama yang lain. Abstrak itu kan inti permasalahan, inti dari hasil kita keseluruhan ya. Jadi abstrak itu adalah kesimpulan yang dari pendahuluan sampai ke kesimpulan dirangkum menjadi abstrak. Kita bicara tentang normalnya, idealnya. Abstrak itu dibuatnya di akhir atau di awal, teman-teman? Di awal. Coba. Abstrak itu kan hasil keseluruhan, berarti idealnya adalah di akhir. Kalau di awal kan kita belum nulis hasilnya. Ya, sedangkan kan di abstrak sudah ada hasil kan? Tapi kan kita belum sampai ke hasil, misalkan baru sampai pendahuluan. Nah, berarti kan abstrak di akhir. Jadi abstrak itu dikerjakan di akhir, teman-teman. Jadi nanti boleh ketika membuat kerangka di tugas 3, abstraknya kosong nggak apa-apa. Karena memang teman-teman kan baru sampai pendahuluan misalnya, itu nggak apa-apa. Yang penting nanti di tugas 4, di final, nanti di minggu ke-8 itu sudah beres semua. Ya. Bisa terjawab nggak, Mbak Putri? Tadi Pak, kurang jelas Pak. Abstrak itu dikerjakan di akhir. Setelah semuanya lengkap, dari pendahuluan sampai kesimpulan, baru abstrak dibuat. Jadi nanti kalau di tugas 3 abstraknya belum muncul, belum komplit, itu nggak apa-apa. Proses. Yang penting nanti di tugas 4 itu lengkap dari mulai abstrak sampai data pustaka itu lengkap semua. Tanyakan lagi, silakan. Berarti untuk tugas 1 Pak, jumlah jurnalnya total harus 15 sampai 20 apa 15 aja? Oke. Seulang ya, untuk tugas 1 saya kasih toleransi aja 10. Cukup. 10 bisa jadi dari 10 itu ada buku, 2 nggak apa-apa. Yang penting 10 aja, 10 rangkuman. Tadi kan saya contohin 2 ya. Berarti teman-teman bikin 10. Tapi nanti ketika sudah hasil akhirnya, artikel itu minimal 15. Sudah sempat. Tapi kan ini kan waktunya juga mepet kan, 2 minggu, itu juga biar teman-teman nggak pusing, tadinya cukup 10. Nah makanya kalau saya prinsipnya tugas 1, 2, 3, 4 itu nyambung, paham ya? Tugas 1 teman-teman pakai judul yang sama, tugas 2 juga pakai judul yang sama, jadi biar nanti nggak sampai 2 kali. Jadi sebenarnya kan itu tugas 1, 2, 3 kan berurutan ya, bertahap. Nah ada beberapa mahasiswa yang tugas 1 judulnya ini, tiba-tiba tugas 2 ganti, tugas 3 ganti lagi, kan pusing lagi. Makanya saya di awal kemarin meskipun belum itu web, silakan untuk bimbingan judul dulu dipisahkan. Nah, setelah judul beres, tugas 1 disesuaikan judul yang sudah di ACC. Nanti tugas 2 kutipan juga disesuaikan dengan judul yang sudah di ACC. Jelas tugas 3 mah udah bikin artikel ya, kerangka ya. Tugas 4 apa lagi? Tadi saya judul. Jadi makanya teman-teman itu cukup bikin satu file aja kayak tadi saya, Word. Nah, Word itu nanti tugas 2 nggak usah ganti Word lagi, nggak usah ganti file lagi, yang namanya melanjutkan tugas 2-nya. Tugas 3 tinggal dirapihkan pakai file yang sama. Jangan pusing, apalagi kalau mahasiswa kan itu ya. Misalkan skripsi, pertama skripsi bismillah, yang kedua skripsi jadi, yang ketiga skripsi jadi banget, yang keempat skripsi jadi banget. Nah itu kan banyakkan file karena bingung, hanya satu aja filenya. Oke, tanyakan lagi teman-teman, silahkan. Saya pakai ini karena Mbak Putih kurang kedengeran ya suaranya, makanya speakernya saya masukin ke 5. Oh iya Pak. Boleh yang lain, silahkan. Mbak Angel, Mbak Lani. Kalau mencari referensi dari buku, di mana ya Pak carinya? Buku itu e-book memang ya di sini juga banyak sih, coba saya praktekkan ya. Izin praktekkan teman-teman. Sama buku juga dari Google Scholar.
Cuman teman-teman bikinnya e-book aja, misalkan di sini tentang kebijakan pabrik. Terlihat ya. Nah, ini. Kalau buku kan memang judulnya nggak panjang seperti artikel teman-teman ya. Misalkan tentang ilmu politik, ya berarti ilmu politik aja. Misalnya pengantar ilmu politik, ya berarti judul pengantar ilmu politik. Karena kita publik, berarti kebijakan publik misalnya. Bisa aja punya publik. Nanti yang muncul itu bukan artikel, pasti buku. Karena kalau buku, kalau artikel nggak mungkin judulnya. Nah ini kan buku. Ya, nah ini buku nih. Ini penerbitnya, ini kata pengantar. Kalau bukan bab, nah ini kan ada isinya. Nah, sama ini juga di-download, disimpan. Gitu. Jadi kalau teman-teman nyari buku, tinggal judul bukunya aja. Misalkan di sini ada yang tentang sistem informasi manajemen atau tentang tadi government ya. Di Samsat atau apa, misalkan betulnya sistem, berarti sistem enggak, sistem pelayanan berbasis pelayanan berbasis elektronik. Nah, ini kan ini aja. Oh, ini pasti buku yang muncul nih. Nah, ini ini pasti artikel ya. Kalau judulnya panjang artikel, tapi cari kita yang langsung aja. Nah, atau SPBE terlalu spesifik. Nah, kita berikan mencarinya sistem informasi manajemen aja. Nah, ini kalau ini pasti yang muncul buku nih. Kalau judulnya singkat seperti ini, satu variabel. Nah, ini mesti buku. Nah, ini kan buku, teman-teman. Ya. Nah, ini tinggal di-save lagi. Itu cara cari buku. Tadi yang nanya siapa? Mbak Rani ya? Oke. Terjawab, teman-teman, untuk buku. Jadi, teman-teman tinggal di Google Scholar. Judulnya singkat. Misalkan tadi tentang kualitas pelayanan, ya cari aja kualitas pelayanan. Nggak usah panjang-panjang. Pasti yang muncul nanti buku. Tentang kinerja ASN, itu ya kinerja ASN. Nggak usah kinerja ASN di kota nih. Itu pasti kalau udah di kota-kota itu udah artikel. Kinerja ASN nanti cari buku. Tentang apa lagi tadi? Kepuasan masyarakat. Itu ya kepuasan masyarakat. Pasti munculnya buku banyak. Itu ya. Bisa ditanggapi atau pahami, Mbak Lani? Oke, ada pertanyaan lagi untuk tugas 1. Kita fokus ke tugas 1. Ini Mbak atau Mas Rizky? Sertifikatnya nih Mbak deh. Mbak Rizky. Oh iya, mohon izin Pak tanya. Ini kan saya kan sudah ada satu jurnal yang relevan dengan judul saya, jurnal artikel. Nah, itu saya tuh nemuin tapi nggak terdeteksi sama Sinta gitu Pak. Hanya ISN ya? Jurnal ISSN. Information and Computer Pak. Gimana? Bisa digunakan Pak? Nah, saya anjurin sih kalau bisa yang bersinta. Tapi kalau satu nggak apa-apa, tapi kalau satu nggak Sinta nggak apa-apa. Tapi kalau bisa mayoritas terindeks Sinta ya teman-teman ya. Tapi kalau 1, 2 itu nggak apa-apa karena memang mungkin judulnya sama banget, terus juga referensinya bisa dipakai karena persis sama, itu nggak apa-apa. Tapi kalau 1 itu, tapi yang lainnya Sinta 5, Sinta 4 masih banyak gitu. Ya syukur-syukur kalau mau fokus tadi kayak bahasa Inggris boleh. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Yang lain sama. Ada lagi? Tanyakan. Maaf ya kalau terlalu cepat karena memang style saya penjelasan perlu cepat, tapi teman-teman kalau kurang paham tinggal ini aja. Tinggal instruksi untuk diulang materinya atau kurang jelas gimana. Oke, silakan. Tanyakan lagi nggak? Kita fokus tugas 1 dulu ya di tab ini ya, tugas 1 dan keseluruhan. Intinya kan teman-teman hari ini kan membuat artikel goal-goalnya di sana, makanya ada yang sudah bikin kerangka juga boleh, kerangka kayak gini nih. Ini nggak wajib untuk tugas 1 ya, tapi kalau teman-teman mau boleh. Sekali lagi nggak wajib. Nah, ada yang bikin seperti kerangka ini nih. Nah, ini namanya kerangka.
Terlihat? Nah, nanti judulnya apa? Di atas ini ada pendahuluan. Pendahuluan itu tentang apa? Tentang pentingnya sistem administrasi ini tentang administrasi desa ya. Terbelakang di dalamnya ada pentingnya sistem administrasi desa, peran pelayanan publik dalam pembangunan desa, alasan pemilihan desa Citarum sebagai kasus, harus ada dimensi regulasi, teori, fenomena, dan lapangan. Masalahnya apa? Ini namanya kerangka. Ini udah disusun nih, ini nggak apa-apa. Tapi ini tidak dikumpulkan sebagai tugas, karena yang dikumpulkan tugas satu yang tadi yang saya contohkan. Tujuannya apa, manfaatnya apa, sudah disusun. Nah, kajian pustaka nanti nggak ada ya yang dihapus, karena di PT tidak ada kajian pustaka. Masuk ke metode. Metodenya diskusi kualitatif, analisis. Tuh. Nanti mungkin metode di web 2 ya, kita mulai menyinggung metode. Yang jelas, sekali lagi teman-teman disarankan untuk menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif, metodenya ada descriptive analysis. Kalau mau memuncak masalah, nanti kita diskusi lah, boleh japri masing-masing untuk menentukan metodenya. Hasilnya apa ya? Ini dari bikin kerangkanya. Jadi nanti tinggal dikerjakan dilengkapi. Itu namanya kerangka. Oke, yang lain ada ditanyakan nggak? Sudah paham di tugas ini, tugas 1? Aman? Sudah, Pak. Yang lagi nggak? Mungkin kalau malam ini fokus ke tugas 1 dulu ya, biar nggak pusing ya. Biar nggak jauh-jauh, biar step by step-nya jalan. Nanti kalau saya kasih semuanya takutnya bahasa Inggrisnya liar ya, puyeng. Ada orang Sunda di sini? Orang Sunda nggak? Ada, Orang Pak, Jawa saya. ada. Cuma dari luar pulau ada ya. Orang Sunda nggak ada ya? Ada. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, Belum, kalau Pak. metode penelitian kualitatif, apakah harus membuat kuesioner atau wawancara, Pak? Oke. Kalau kualitatif itu wawancara. Bisa dua ya. Bisa melakukan wawancara kalau menggunakan metode descriptive analysis. Saya ulang. Kalau menggunakan metode descriptive analysis, tulis itu wawancara. Tapi kalau menggunakan literasi review, saya ulang, kalau menggunakan literasi review itu tidak usah mewawancara. Kalau literasi review itu teman-teman tinggal mengumpulkan artikel yang sama atau yang mendekati, nanti teman-teman tinggal analisis dari hasil artikel tersebut. Kan literasi review, mereview literatur yang sudah ada. Misalkan Mbak Risi tentang apa judulnya? Halo, Mbak Risi, PPT. Oh iya Pak, saya. Tentang judulnya tentang apa kira-kira? Judul saya tentang penerapan Simpadu dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada DPM PTSP di kota saya. Oke, kerja di sana, kerja di instansinya enggak? Enggak Pak, kebetulan saya bekerja di PU, Dinas PU. Oke, tapi berarti kan ada akses untuk penelitian langsung ke sana ya? Bisa ya? Ada Pak, ada. Nah, berarti kan kalau mau langsung ke sana, menggunakannya descriptive analysis. Saya ulang ya, kalau Mbak Rizky atau teman-teman yang lain ingin langsung ke lapangan, observasi, wawancara, dokumentasi, itu menggunakan descriptive analysis. Nanti metodenya wawancara. Tapi bagi teman-teman yang kerja di swasta ataupun postgraduate, bukan postgraduate, fokus ke kuliah misalkan, dia punya akses untuk ke desa, ya pasti desa mah gampang lah ya, cuman mungkin ribet perizinan sebagainya, karena kita juga terkenal waktu. Itu menggunakannya literasi review. Jadi kalau literasi review hanya mengumpulkan penelitian yang sudah terjadi, misalkan nanti jadi tonggak atau jadi referensi pokoknya 5 artikel, bukan 5 total dari artikel ya. Misalnya ada 15 nih referensinya. Dari 15 itu ada 5 yang jadi bahan analisis. Nah, 5-5-nya itu yang persis sama judulnya itu yang analisis. Hasil penelitian A mengungkapkan bagi seperti ini.
Hasil penelitian B seperti ini, disimpulkan dari 5 penelitian seperti ini. Nah, itu kan nggak usah datang ke lapangan, ke instansi. Cukup menganalisis artikel yang sudah ada. Itu namanya literasi review. Itu biasanya disarankan kepada teman-teman yang memang kerja di sektor swasta ataupun yang belum bekerja. Tapi bagi yang bekerja di sektor publik atau ada akses ke dinas, ke instansi, itu menggunakan descriptive analysis. Metodenya wawancara, observasi, berarti datang ke lapangan, melihat permasalahan, dan dokumentasi. Ya. Meskipun nanti kalau di artikel itu nggak ada dokumentasi teman-teman ya. Walaupun ada ya 1-2 foto boleh, tapi kalau banyak nggak boleh. Jadi kalau skripsi ya, kalau skripsi kan dokumentasi bisa jadi 5 foto itu boleh. Tapi kalau di artikel 1 tapi jarang biasanya. Itu teman-teman. Tanyakan lagi? Bisa dipahami Mbak Rizky? Silahkan yang lain, tanyakan nggak? Pak, maaf mau bertanya, gimana membedakan jurnal yang ada tesisnya dengan enggak ya Pak? Apa ada apa? Kita kan mencari jurnal, terus gimana membedakan yang ada tesis? Yang ada tesis, nggak kedengeran itu yang ada apa? Yang ada tesis misal, kalau karya ilmiah kan enggak saya jurnal yang ada tesisnya gitu. Oh. Tesis maksudnya ya? Ya. Kalau tesis itu biasanya bab-bab, teman-teman. Jadi kalau tadi kan ada beberapa saya bukan nih. Nanti itu ada bab 1, bab 2 itu pasti tesis. Ya. Nah kalau nggak ada bab itu pasti artikel. Artikel biasanya ada ISSN, ada kodenya, ada doi-nya. Jadi saya contohnya kan ada doi mana ya dia? Coba. Nih saya kasih contoh mana artikel mana. Bentar ya. Baik Pak. Dulu. Nah ini teman-teman saya share screen lagi. Nah artikelnya seperti ini, kelihatan nggak? Kelihatan ya, aman ya. Nah ada doi ini, terus artikel pasti langsung judul langsung abstrak. Ke bawahnya nggak ada bab ya, langsung pendahuluan, terus tinjauan, kalau ada pembahasan, tidak ada bab. Nah kalau tesis itu bab 1 baru terus ada bab 2, bab 3. Nah itu tesis. Jadi kalau artikel seperti ini, nah hindari yang tesis tadi ya. Biasanya juga kalau di tulisannya ada tulisannya ini tesis atau ini jurnal. Kalau jurnal seperti ini. Oke, bisa dijawab, bisa dipahami. Mungkin yang lain silahkan, ada yang lain lagi nggak? Halo Pak, saya mau tanya. Ya, Mbak Putri ya? Apakah literatur review itu harus di kota yang sama apa tidak ya Pak? Si jurnalnya yang kita cari. Tergantung penelitiannya di mana. Misalkan Mbak Putri penelitiannya di Pekalongan, berarti ya harus Pekalongan. Ini jurnalnya. Tapi kalau misalkan di Jawa Tengah, ya. Tapi kalau misalnya di Jawa Tengah, kalau Jawa Tengah kan berarti kan lingkupnya besar, bisa sampelnya di Semarang, Pekalongan, Tegal misalkan, sama 2 lagi di mana. Nah, contoh gitu. Kalau tentang desa misalkan, tentang desa di Kabupaten Pekalongan, berarti kan desa-desa yang ada di Kabupaten Pekalongan. Gitu. Kalau ikutnya provinsi, berarti kan provinsi tergantung ini ya judulnya. Kalau Indonesia, berarti kan carinya yang Indonesia aja di tugas sekolahnya. Gitu. Oh iya, baik Pak. Jadi teman-teman nanti kalau bingung dan sebagainya boleh tanya. Ya? Apa? Untuk tadi itu berarti nggak harus dari daerah asal ya? Nggak harus, tergantung metode. Tadi kalau dari asal berarti kan teman-teman harus
biasanya revisi analisis ya, yang langsung ke lapangan boleh dia lagi. Tapi kalau mau iterasi review ya Indonesia juga nggak apa-apa. Cuma biasanya kalau Ya kita Kak, semakin soalnya sempit saya semakin di baik. daerah jadi minim informasi. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Saya minta waktu 1 menit bentar ya, ke dulu ya. Oke teman-teman, ada lagi nggak? Atau mungkin cukup, nanti kita ini lagi chat via WA ataupun di WA ya, biar kita diskusi. Pak, saya mau tanya sekali lagi. Ya, gimana? Untuk tadi kasus saya kan di Disduk Capil Kota Cimahi ya Pak, apakah boleh sumbernya pakai sumber terbuka kayak website pemerintah? Boleh, boleh. Gini aja, kumpulin aja itu apa referensinya, nanti kan diseleksi mana yang boleh masukin, mana yang belum. Di ini aja di apa, ditampung aja dulu. Nanti kan dicek mana yang boleh atau enggak. Nah. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Cukup? Kalau cukup, silakan mengerjakan tugas 1, waktunya 2 minggu ya. Jadi nanti maksimalkan pengumpulan di tanggal 24 Oktober itu paling maksimal ya untuk tugas 1. Karena kalau nggak salah tugas minggu depan juga udah masuk tugas 2 ya. Coba cek dulu. Oh iya, minggu depan udah tugas 2. Jadi kalau bisa sih minggu ini ya, hari Sabtu atau hari Minggu beres tugas 1, nanti hari Seninnya besok tinggal teman-teman bisa fokus ke tugas 2. Jadi kalau nanti di apa ya, nyantai dilewat minggu ini nggak ngerjain tugas 1, nanti di tugas di minggu depan malah jadi numpuk ada 2 tugas. Gampang kok ya kayak tadi ya.
Oke, ada lagi yang tanyakan? Pak, maaf, untuk pengiriman tugas itu dalam bentuk PDF atau Word ya Pak ya? Untuk tugas 1 sesuai dengan arahan di e-learning. Kalau nggak salah PDF ya di e-learning. Ya. Kalau tugas itu berarti kan sesuai dengan format e-learning, tapi nanti kalau teman-teman mau bimbingan aktual itu kan beda lagi, itu di luar e-learning kan. Itu biasanya saya buat dia bisa di komen. Tapi kalau di e-learning, kalau di e-learning mau instruksikan PDF saja. Ya, dicek lagi ini. Oke, ada lagi? Oke. Kalau cukup mungkin juga teman-teman sudah lelah ya, ini jam-jam kritis, jam 8 malam ke atas tuh energinya sisa-sisa ya. Kalau di tes itu udah kuning ini energinya ya. Karena dikuras dari jam 7 pagi sampai ke jam 4 tadi siang kerja. Ini sih tenaga kita cukupkan saja, boleh nanti diskusinya di e-learning juga ada kolom-kolom. Saya harap masih makan fitur-fitur dari e-learning karena kalau e-learning itu terinput sistem dan terlaporkan ke UTEK. Jadi kita sebagai pertanggungjawaban lah kita melaksanakan semua prosesnya. Kalau WA itu sebagai alternatif sebenarnya karena lebih intens ya. Kalau WA kan tiap orang tiap hari buka, beda dengan e-learning itu biasanya sehari juga. Kadang-kadang mahasiswa karena sibuk, masih itu lebih sibuk dari dosen ya, lupa untuk membuka e-learning. Makanya kita diperbolehkan ya. Kalau dulu awal-awal nggak boleh BA antara dosen atau tutor dengan mahasiswa. Tapi sekarang karena memang ada kebijakan dari UT beberapa semester kemarin boleh menggunakan itu. Oke, cukup ya. Nah, kalau di web itu ada ritual di akhir kita pengambilan foto, jadi silakan untuk on cam. Ya, yang belum ini juga sama-sama lah, sama-sama kita sudah, kalau bahasa Belandanya kumal ya, kulehe, jadi udah mau tidur dan sebagainya, apa. Oke, silakan teman-teman juga simpan karena sebagai pertanggungjawaban biasanya nanti di akhir sebagai laporan ya untuk bukti bahwa kita pernah memesan web. Jadi teman-teman silakan untuk mengambil dokumentasi. Saya hitung sampai 10. Mbak Lani boleh kalau ini diamkan 1, 2, 3, kalau yang pakai laptop pakai HP boleh 5, 6, 7, 8, 9, terakhir senyum 10. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat. Silakan untuk dikerjakan tugas satunya. Fokus dulu ke tugas 1. Kalau sambil mau bikin kerangka nggak apa-apa, tapi yang penting tugas itu terpenuhi karena teman-teman nggak bisa mengerjakan tugas 2, 3, 4 jika tugas 1 belum lulus ya. Sekian, terima kasih. Maaf ada kekurangan, kalau ada masukan mungkin perlu cepat sebagai metodenya boleh ya. Saya termasuk dosen yang terbuka karena dosen generasi milenial, mungkin itu generasi teman-teman ya. Ada juga yang generasi Z tapi beda jauh lah. Selagi sama istirahat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.